Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, kami Nur Yaman Channel sekarang berada di wilayah teritorial Daerah Istimewa Yogyakarta atau Daerah Keraton Yogyakarta, sahabat. Karena posisi lokasi ini berada di kawasan keraton, yaitu kami berada di daerah Gunung Turgo yang bersebelahan dengan Gunung Merapi, sahabat. Kami akan ekspor ke pesariannya Syekh Jumadil Kubro yang berada di Turgo yang bersebelahan dengan Gunung Merapi, sahabat. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penelusuran kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Dan kami sekarang bersama penziarah dari pesantren Ibnu Salam dari Banjarsari, Desa Kebumen, Temanggung, sahabat. Dan mohon maaf, eksplor untuk naik pada malam tadi kami tidak bisa menayangkan karena kabut cukup tebal, jadi tidak bisa ditayangkan. Dan pada saat naik ke Gunung Turgo, dan sekarang posisi kami telah selesai melaksanakan tahlilan atau tawasul ziarah ke Kanjeng Syekh Jumadil Kubro, sahabat. Dan Kanjeng Syekh Jumadil Kubro merupakan keturunan ketujuh dari Rasulullah SAW. Ini ada silsilahnya. Kalau sahabat bisa berkunjung ke sini, bisa membaca silsilah dari Syekh Jumadil Kubro. Dan kebetulan ziarah kami kali ini dipimpin oleh Gus Alwi, yang beliau adalah putranya dari Bapak Kiai Haji Muhtoha almarhum. Dan beliau adalah pendiri dari pesantren Ibnu Salam tersebut, sahabat. Dan sekarang kita akan mulai turun, sahabat, karena kita sudah cukup lama berada di atas sini melakukan ziarah bersama tadi. Sekarang kita akan turun, dan alhamdulillah ini berkat dari pemerintahan Yogyakarta telah membangun jalan ini. Dulu jalan ini sebelum dibangun seperti ini masih jalan air, sahabat. Susah untuk naik ke sini, tapi alhamdulillah berkat kegigihan untuk mempermudah para penziarah datang ke Syekh Jumadil Kubro, dibangun oleh pemerintahan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama saya naik ke sini dulu tahun 1997. Kondisinya masih seperti jalan air, sahabat. Belum seperti ini, sehingga susah untuk naik ke sini. Tapi sekarang alhamdulillah sangat mudah. Jadi dengan adanya pembangunan seperti ini, jadi naiknya nggak begitu capek, sahabat.
Oke sahabat, sambil kita turun dari Syekh Jumadil Kubro, sambil kita bercerita sedikit tentang perjalanan dari Syekh Jumadil Kubro. Pertama datang ke Nusantara, masih Nusantara karena Indonesia, nama Indonesia itu semenjak tahun 1945. Kalau sebelum merdeka namanya itu masih Nusantara karena masih terdapat banyak kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia tersebut sahabat. Husain Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai seorang mubalik, seorang waliullah terkemuka, dan beliau menyebarkan Islam di Nusantara. Dan Wali Songo yang terkenal di tanah Jawa berasal dari keturunan Rasulullah SAW dan merupakan keturunan ketujuh dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW, sahabat. Beliau dilahirkan pada tahun 1310 Masehi di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang gubernur Amir dari negeri Malabar yang bernama Amir Ahmad Syekh Jalaluddin. Amir yang bernama Amir Ahmad Syekh Jalaluddin. Dalam beberapa abad dan cerita rakyat, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai bapaknya para wali songo, sahabat. Karena beberapa wali songo yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sunan Giri atau Raden Paku konon adalah cucunya, sahabat. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya, sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Keturunan keempat. Bahkan makom atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat. Dan termasuk ini di Turgo ini adalah bisa jadi tempatnya beliau, tapi ada juga yaitu yang di situs Trobulan Majapahit juga ada. Syekh Jumadil Kubro itu berada juga di lokasi dengan situs Trobulan Majapahit yang menunjukkan jika beliau memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar saat itu. Padahal lokasi tersebut merupakan makom khusus untuk penguburan kerabat raja atau orang-orang dalam istana Majapahit, sehingga diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam di dalam Majapahit di era keruntuhan kerajaan tersebut. Sasaran kegiatan dakwahnya yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trobulan, Mojokerto. Selama berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa literatur, Syekh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zamannya, ini kemudian menghadap ke Sultan Muhammad I sebagai penguasa kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Setelah berkonsultasi dengan Syekh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad I lalu mengundang beberapa tokoh ulama dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara.
Mereka terdiri atas 9 orang ulama yang kemudian disebut Wali Songo. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, ahli tata negara dan pengobatan, berdakwah di Jawa Timur. Dan yang kedua, Maulana Ishak dari Samarkand, beliau putra dari Sayyid Jumadil Kubro, ahli pengobatan juga yang berdakwah di Jawa Timur. Yang ketiga, Maulana Jumadil Kubro, ahli militer berdakwah di lingkungan kerajaan Majapahit. Dan yang keempat, Maulana Ahmad Al-Maghrobi, Sunan Geseng, terkenal sebagai orang yang kuat dan sakti berdakwah di Jawa Tengah. Dan yang kelima, Maulana Malik Israil, ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa Tengah. Dan yang keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar, ahli pengobatan dan pertanian, berdakwah juga di Jawa Tengah. Dan yang ketujuh, Maulana Hasanuddin berdakwah di Jawa Barat. Yang kedelapan, Maulana Aliuddin berdakwah di Jawa Barat dan Banten. Dan yang kesembilan, Syekh Subakir dari Persia, Iran, ahli supranatural atau tumbal tanah angker, mengusir jin setan, tugasnya di Pulau Jawa. Beliau kembali ke negerinya di Persia tahun 1462 Masehi setelah tugasnya selesai. Rombongan Wali Songo periode ini itu namanya periode 1. Ini menunjuk Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai mufti atau pemimpin. Lalu Syekh Jumadil Kubro datang ke Nusantara bersama rombongan Wali Songo yang membuat semakin geramnya kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa sebagai pusat Nusantara saat itu. Melihat situasi keangkeran Pulau Jawa yang semakin menjadi-jadi, Syekh Maulana Malik Ibrahim selaku mufti Wali Songo yang pertama ini memberikan tugas kepada Syekh Subakir, salah satu anggota Wali Songo yang ahli dalam bidang metafisika atau ahli mengusir jin, setan, genderuwo dan sejenisnya, untuk segera melakukan tugasnya memasang tumbal pada daerah-daerah angker di Pulau Jawa, sehingga dapat melumpuhkan kekuatan-kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa. Setelah Syekh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar, Magelang, selanjutnya Syekh Jumadil Kubro dan semua wali membagi tugas dakwah mereka. Dan kenapa Syekh Jumadil Kubro dimakamkan di Gunung Turgo? Salah seorang ulama kiai dari Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ahmad Muafik, yang kerap disapa dengan Gus Muafik, beliau mengungkapkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang para wali di Indonesia. Makamnya ada di Gunung Turgo ini. Untuk mencapai titik puncak perlu stamina yang tidak sedikit. Makanya kita semua perlu perhatian untuk memudahkan semua orang bisa ziarah ke Gunung Turgo. Demikian ditegaskan oleh Gus Muafik dalam acara manakiban di Bukit Turgo pada Senin 16 September 2019 lalu, sahabat. Acara haul Turgo sekaligus napak tilas pengislaman di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Gunung Turgo termasuk daerah Merapi, Yogyakarta. Kalau perjalanannya sendiri ke sini memang perlu stamina yang sedikit oke, sahabat.
Tapi karena memang beliau adalah nenek moyang kita, masa depan bangsa Nusantara sebenarnya dimulai dari sini, kata Gus Muafik. Gus Muafik juga menegaskan bahwa Syekh Jumadil Kubro makamnya memang di sini karena orang-orang dulu selalu membutuhkan gunung untuk menepi. Zaman Rasulullah ada Ka'bah, tetapi beliau menyepi di Gua Hiro. Jadi gunung bagi orang dulu itu sebagai tempat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegas Gus Muafik. Beliau juga mengisahkan perjalanan hidup Syekh Jumadil Kubro yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Karena orang Jawa sulit mengucapkan, kata beliau, lalu menyebutnya dengan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mempunyai putra bernama Maulana Ishak dan Ibrahim Asmorokondi. Bapaknya Wali Songo. Mbah Ishak melahirkan Sunan Giri. Mbah Ibrahim punya putra Sunan Ampel. Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Asmat Khan bin Sayyid Abdul Malik bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Kholik Kosam bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Zubair bin Sayyid Muhammad Maulana As-Sauma'ah bin Sayyid Alwi Al-Mutakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Nakih bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Jafar As-Sodiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain Asis Sayyid bin Sayyidina Ali, beristri Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya. Dari sinilah sanad-sanad muasal keislaman di tanah Nusantara. Itu pungkasnya Gus Muafik. Demikianlah kenapa Syekh Jumadil Kubro dimakamkan di Gunung Turgo. Oke sahabat, mungkin itu kisah serta silsilah dari Syekh Jumadil Kubro, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.